Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Anta samsun anta badrun anta nurun faka nuri anta izni mughadli anta misbahu suduri. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri, sampai berjumpa kembali kepada Madatu dalam channel ya. Madatu ini selalu berganti-ganti channel yang mengikuti Madatu ya. Dari Tuk Rimba sampai Cendo Channel, sekarang ini yang mengikuti Madatu channel. Berhubung channel ini adalah channel yang Gudang Madu BRL ya, yang mengikuti Madatu. Di situ juga ada santriwati tak kalah tinggalnya, dia selalu mengikuti Madatu. Kemana berada keberadaan Madatu, dia selalu mengikuti. Tapi saat ini mungkin ya, dia lagi beres-beres di tempat santri, jadi dia tidak datang kemari kan. Tapi bukan berarti itu menghalangi subscribe saudara-saudara sekalian. Teruslah berkiprah di dunia kebaikan dengan like, komen, dan subscribe. Maka disitulah kalian menjunjung di nilai kebaikan. Sama saja kalian membantu dari Madatu dalam berkiprah di dunia kebaikan ya, membasmi kejahatan, kezoliman di muka bumi ini. Tentunya ya, dengan Anda mengelek dari channel santriwati atau Gudang Madu BRL atau Cendo Channel, nah Madatu pasti akan memberikan lagi video-video terbaik, terus berkarya dan berkarya agar tontonan yang Madatu bikin buat kalian semua akan terpukau. Kalian akan terpukau dengan video-video menarik dari Madatu ya. Dengan kalian berkomentar di situ yang ingin Madatu inginkan dari komentar dari kalian untuk membangun support Anda kepada Madatu ya, saudara-saudara sekalian, untuk menyupport Madatu ya, agar kita bisa berantas sama-sama kezoliman di muka bumi ini ya. Tak lupa subscribe ya, subscribe-lah sebanyak-banyaknya dari channel yang mengikuti Madatu, karena dengan Anda mensubscribe ya, Anda tidak akan pernah ketinggalan dengan video-video terbaru dari Madatu ya. Itu mungkin begitu saja yang bisa Madatu sampaikan. Selalu tegakkan sholat dan perbanyaklah salawat, karena dengan sholat dan bersalawat insya Allah kita akan dituntun ke jalan yang benar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridhonya. Maka siapapun itu yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala akan damai kehidupannya menuju kampung akhirat ya. Mungkin tidak banyak panjang lebar untuk hari misi hari ini menjelang sore ini. Madatu ini ingin, tidak henti-hentinya Madatu ingin ke tempat Uyut Otorogo ya, karena bagaimanapun juga Ki Uyut ini adalah salah satu sahabat Madatu dari dulu sampai sekarang. Tetap Madatu menganggap dia sahabat, karena apapun itu dia ya, mungkin saat ini memang dia tergelincir, tapi dalam ujangan-ujangan dan dari tafsiran, aku yakin Madatu Ki Uyut ini pasti ada pintu-pintu kebaikan yang akan ya, sambil kita menunggu dari saudara kita ya, mungkin ada ompong atau siapa yang datang kemari, akan lebih baik Madatu ini berjalan. Tapi mudah-mudahan ya, atas doa kalian Madatu tidak mendapat rintangan untuk ke tempat Ki Uyut Otorogo.
Mungkin itu saja. Mari ikuti Madatuk sekarang juga. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tunggu kemana, Ben? Siapa ini? Ada seseorang yang mempalingkan mukanya ke sana, menghadap ke sana, seolah-olah tidak mengetahui kalau aku ada di jalan ini. Kita lihat siapa ini, sosok siapa ini, ya. Kita lihat, tapi kita jangan terlalu gegabah. Yang ditakutkan ini bukannya teman, tapi musuh. Ayo ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kisana. Oh, kau Din. Apakah gerangan kau ada di mari? Ya, waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bagaimana? Kau ada di sini? Seperti kau lihat sendiri. Iya. Bagaimana kan? Ini tanaman cabemu? Ini punya Uyut. Ya, alhamdulillah. Uyut sudah panen ya. Jadi bagaimana? Aku ingin ke tempat Uyut sekarang. Uyut tidak ada. Kata siapa tidak ada? Uyut Apakah kau dari sana? Sudah tidak ada lagi. Lalu dia berada di mana? Hancur. Ya aku tahu kalau pondoknya, kalau pondoknya hancur. Cuman begini, Udin. Setidaknya aku ingin bertemu antara aku dan Uyut. Aku ingin berbicara. Untuk apa lagi, Madatuk? Begini, Udin. Bisakah kau duduk di sini? Kita duduk saja. Akan lebih baik duduk daripada kita berdiri. Ya. Untuk apa lagi? Begini, Udin. Sejatinya seorang sahabat. Berpuluh-puluh tahun aku bersahabat dengan Uyut. Ya. Walaupun Uyut adalah sosok gurumu. Tapi yang jelas, aku bersahabat dengan dia. Sudah bukan puluhan tahun lagi. Ya. Kami sudah mengenal lebih banyak lagi. Dia sudah mengenal aku. Aku pun telah mengenal dia. Memang betul dia tidak memiliki seorang wanita, ya, pendamping hidup. Tapi bukan berarti dia langsung asal-asal menikah. Kenapa? Karena begini, setiap orang menikah harus kita teliti dulu. Dari mana wanita tersebut? Apa pekerjaannya? Itu harus kita teliti. Kalau dia ikut rumah tangga, kita lihat dulu. Bagaimana siapa kerja. Semuanya dengan Bang Udin. Ya. Yang aku ketahui begini, Bang Udin. Yang membuat aku dongkol di hati, kan uang tersebut, bagaimana Ki Uyut bisa mencapainya? Mas kawin tersebut terlalu besar bagi Bang Udin yang bantu. Nah, itu yang ingin kutanyakan kepadamu, Udin. Dari mana Bang Udin mendapatkan uang sebanyak itu? Coba. Walaupun Bang Udin jelaskan, Madatuk jelas itu percaya. Karena begini, Bang Udin. Sudah kukatakan kepada Bang Udin, bahkan ada subscriber yang bertanya kepadaku. Coba, Madatuk tanyakan. Untuk apa Bang Udin ingin mencuri sertifikat Bang Rai? Dan yang terambil tersebut ternyata bukan sertifikat, tapi kartu keluarga. Itu sudah masuk kepada diriku, Bang Udin. Bagaimana engkau menjawabnya? Bang Udin membutuhkan sertifikat, kamu mau tahu? Apa? Bang Udin mau dapat uang. Nah, inilah duduk perkaranya. Kau ingin mendapatkan uang tersebut dengan sertifikat Bang Rai. Bahkan tanah ini akan kau jual. Begitu kan? Nah, sekarang aku ingin tahu, setelah kau juga jual tanah tersebut, bagaimana dengan Uyut? Coba kau jawab. Uyut akan bersama Bang Udin. Uyut akan Bang Udin ajak untuk hidup yang lebih enak, Madatuk. Itu menurut pendapat Udin. Karena begini, Udin, ya, ketahuilah, Uyut itu sudah tenang, hidupnya sudah tenang walaupun tanpa pendamping. Dia sudah tenang. Tapi dia lebih tenang lagi kalau dia dapat pendamping, Madatuk. Ya begini, Bang Udin, bukan masalah mendapat pendamping dan tidak mendapat pendamping.
Kalau pendamping itu memang benar-benar pendamping hidupnya yang sejati, yang memang sudah dikodratkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani hidup dia, mati dia, sakit dia ada, kan? Iya, aku juga menerimanya. Yang aku takutkan nanti setelah Uyut sakit, perempuan itu pergi. Dari mana Mbak Datuk tahu perempuan ini jahat atau tidaknya? Ya begini Bang Udin, bukan masalah tidak tahu dan tidak tahu. Sudah banyak yang memberitahu kepadaku. Dari subscriber. Ya, semua subscriber itu tahu tentang perjalanan kita. Ya, tentang perjalanan kalian sudah diketahui semua. Jadi kalian tidak bisa bohong. Ya, kalian tidak akan bisa bohong. Karena sepak terjang kalian dari pagi sampai ke sore itu sudah diikuti. Sepak terjang yang mana lagi yang Mbak Datuk maksud ini? Ini Terjang begini, mana lagi? begini Bang Udin. Kemarin yang kau ucapkan engkau, Ki Uyut Nugroho bersama Bung Laga, bahkan sampai keripik-keripik itu diucapkan kepadaku bahwa keripik itu akan membunuh Madatu, jangan dimakan Madatu. Itu sampai kepadaku Bang Udin. Jadi kau sudah tahu semua itu? Aku sudah mengetahui semua. Bahkan kau kemarin bahkan ingin membunuhku. Ya alhamdulillah Allah menyelamatkan aku. Kau masih ingat kan? Ingin membunuhku. Bahkan kau bertiga bersama Bung Laga, bersama Mahesa. Kau sengaja. Bahkan Uyut meninggalkan begitu saja. Begitu bencikah Uyut pada diriku. Coba kau pikir. Itu kan karena ulahmu semua. Bang Udin tidak akan pernah membenci kalian. Sebab kalian semua itu berkas saudara Bang Udin juga. Tapi masalahnya kalian jangan menghalangi pernikahan Uyut. Itu saja. Bukan masalah menghalangi Bang Udin. Mak Datuk ini tidak terbersit untuk menghalangi Ki Uyut Nugroho. Yang Mak Datuk inginkan itu Ki Uyut ini kalau mencari pendamping hidup yang memang benar-benar cari sendiri, mendapatkan sirin sendiri, pakai uang sendiri. Kalau perempuan sudah meminta mahar sebesar itu, aku yakin ada embel-embel. Kau gila Mak Datuk. Dari mana Uyut mendapatkan uang sebanyak itu? Iya kan, kau juga sudah gila. Bagaimana mungkin mahar sebesar itu? Coba kau Kenapa? pikir. Kau tidak percaya dengan Bukan masalah tidak Uyut. percaya dan tidak percaya. Kau tahu tentang Uyut. Uyut ini bekerja puluhan tahun di pertanian, tidak akan pernah menghasilkan uang tersebut. Kalau tidak kau aming-emingi dengan uangmu, maka hal ini tidak akan pernah terjadi. Justru itu Mak Datuk. Aku ingin mengangkat derajat daripada Ki Uyut. Sudahlah. Hah? Mungkin Bubuk Uyut sudah dekat. Aku akan harus ke sana saja. Jangan Mak Datuk. Uyut tidak ada. Itu ada suaranya. Uyut tidak ada di pondoknya sekarang. Kau tahu sendiri. Pondoknya sekarang lagi berantakan. Aku kalau belum bertemu sendiri dengan Uyut, bicara sendiri empat mata antara aku dan dia, mungkin aku belum puas, Bang Udin. Tapi kalau memang aku sudah berbicara sendiri, Uyut sudah mengatakan jangan menghalangi pernikahanku, maka aku pun akan angkat kaki. Kalau kau terus menghalangi pernikahan Uyut, sama saja kau menghalangi aku untuk mendapatkan uang banyak. Nah, itulah Bang Udin, aku tidak senang. Kau ingin mendapatkan uang banyak dengan mengorbankan Uyut. Uyut itu gurumu sendiri, Bang Itu Udin. untuk Uyut juga, bukan untuk aku. Bagaimana untuk Uyut juga kalau dia sudah kau jual sama perempuan itu, tanahnya kau ambil, kau jual tanah Bang Ray tersebut, sementara dia terlunta-lunta. Gimana aku menjual Uyut dengan perempuan itu? Justru dia dengan perempuan itu akan menikah, Mak Datuk. Masya Allah, Udin. Udin, Sudahlah Mak Datuk. Restui saja pernikahan Ki Uyut Nugroho, sudah. tapi kupastikan aku tidak akan pernah datang kalau pernikahan itu akan terjadi. Karena subscriber sudah semua merencanakan itu, bahkan sudah bilang padaku, jangan datang Madatu. Jadi aku tidak akan pernah datang. Sudah. Jangan sampai terjadi perkelahian di antara kita, Mak Datuk. Itu juga tidak kuinginkan. Karena perkelahian bukanlah untuk menyelesaikan masalah. Sejujurnya, aku ingin bicara dulu bersama Uyut. Ya apa susahnya Mak Datuk merestui pernikahan Ki Uyut Nugroho dengan Jeng Reni? Apa salahnya? Hah? Apa susahnya? Bukan masalah
menghalangi pernikahan, Bang Udin. Kukatakan kepadamu, ya. Ini untuk kebaikan Uyut. Dengan Uyut ini sudah tenang, dia sudah ibadah setiap hari. Sejak dia mengenal perempuan ini, apa yang diucapkannya? Mati-mati lampu ya sayang. Itu yang diucapkan. Wajar. Dia sekarang lagi Itu umurnya tidak kembali. Itu tumbuh. tidak pantas, Bang Udin, untuk seorang tua seperti Uyut untuk menyanyi hal-hal seperti itu. Dia tidak pantas lagi, Sulit Udin. untuk menjelaskan pada Madatu ini. Di sini Bang Udin menikahkan ke Uyut ini justru biar Uyut tenang hidupnya. Uyut ini selalu kalian iming-imingi. Memang kalau diiming-imingi soal uang, sebenarnya Uyut ini tak pengaruh. Tapi kalau diiming-imingi seorang wanita, Uyut akan tergelincir. Jadi seolah-olah kelemahan Uyut ini kalian sudah manfaatkan. Kalian sudah Untuk memanfaatkannya. apa Bang Udin memanfaatkan orang seperti Uyut? Ya karena kau ingin menguasai harta dari mangrai tersebut. Astagfirullah. Itu kan akan kau jual. Itu tuduhan kau dengan Bang Udin. Bang Udin hanya niat membantu Madatu. Aku datang dari balik awan kegelapan. Iya, Aku turun ke bumi, memang pintar kau, Bang membawa Udin. setetes darah. Pintar kau, Bang Udin. Ya, Pintar apa ya? akulah sang pangeran kegelapan. Akulah sang penyair berdarah. Dengan kidung-kidung pamungkasku, akan kuhancurkan lawan-lawan yang ada di hadapanku sampai tumbang, Ya. terkapar, sekarat, dan bermandikan darah. Ini perbuatan kalian. Ya, tampangnya pun sekejap bisa berubah dan berubah. Tak layak seperti ini. Hah? Kau bagi bunglon, kau seperti Boleh bunglon. jadi kau selamat kemarin sore. Dengan ilmu halimanmu yang begitu hebatnya. Tapi Udin botak dan Bung Laga pada sore hari ini tidak akan membiarkan itu terjadi yang kedua kalinya. Udin, kau sudah merencanakan semuanya. Tidak mungkin dia datang kemari. Kesengajaan. Kau tahu? Kau lihat sendiri. Aku tadi duduk sendiri di sini. Benar, Kau tahu kan? tapi kau sudah kontak batin sama Bulan. Malang tak dapat ditolak dan untung tidak dapat diraih. Allah Akbar. Bang Udin, Kau masih mau meneruskan perjalanan kau menuju ke Gubuk Uyut? aku tetap ingin bertemu dengan Uyut. Aku mohon kalian izinkan aku bicara dengan Uyut. Kalau toh nanti Uyut mengatakan tidak peduli dengan diriku, maka aku akan atur pamit kepada kalian semua untuk menyerah. Aku tidak akan pernah mengganggu lagi. Itu saja. Berarti kau hanya sekedar itu, Madatu. Ya, Untuk datang ke Gubuk Uyut. aku ingin berbicara dulu pada Uyut. Itu Kau saja. bukan ingin memperbaiki Gubuk Uyut? Memperbaiki Gubuk Uyut. Kalau aku memperbaikinya, kalian pasti memfitnah aku yang setelah merobohkannya bersama Bos Iya, memang. Arya. Kau dengan Gus Arya, Madatu. Nah, itulah kesalahan. Itulah kesalahan kalian. Kenapa kau tak lari dari kontrakan kumuhmu itu, Madatu? Kenapa? Ingat, ku ingatkan kepada kalian. Aku lari dari kontrakan tersebut. Memang tadi malam aku sudah lari dari kontrakan. Bahkan tadi siang aku pun tidak aku tunggu lagi kontrakan itu. Tapi bukan berarti aku takut dengan kalian. Kenapa? Yang aku takutkan adalah warga-warga di samping itu geram melihat kalian, mengacaukan mereka. Itu saja. Itu Tidak lebih perkataan dari. kau, Madatu. Sebentar lagi pembicaraan kau itu akan berbalik arah. Masyarakat yang akan membuat gerah keberadaan kau di situ. Iya, aku tahu semuanya karena Mahesa pun sudah mengadu domba. Bahkan aku sudah mendengar sekali Mahesa sudah bilang bahwa kambing-kambing warga sekarang sudah mati. Itu yang disalahkan Madatu. Karena Madatu lah warga yang baru yang memasuki kampung ini. Anda mau tahu, dari RT Kadus bahkan seluruh warga perkampungan ini telah kami hasut bahwa Mak Datu dukun cabul. Ya itulah otak kalian. Mereka akan memasamu. Tunggulah tanggal mainnya. Sampai kapan hal ini akan kalian lakukan? Coba aku dengar dari kalian. Sampai kapan? Sampai Re dan seluruh spiritualnya tumbang, terkapar, sekarat dan tewas. Sampai seperti Andai kata ada satu kami pilihan, tewas. pusaka aku kuberikan kepada kalian.
apakah kalian tidak akan mengejarku? Mungkin kami akan pikir ulang. Yang aku takutkan, pusaka aku berikan kepada kalian, tapi nyawaku pun kalian renggut. Karena ini sudah menjadi sifat kalian. Tapi menurut Bang Udin, kalau kau memang merasa ingin hidup tenang, serahkan saja pusaka itu. Baru berkata begitu saja, Bang Udin sudah cepat. Sudah cepat dibingkasnya kailku. Ya biar kau pergi dengan tenang. Baik. Tapi dirimu sok suci. Hah? Munafik Anda. Bukan begini caranya, Bung Laga. Apapun harganya, peciku ini tidak pantas kau seperti Ini itu. hanya topengmu belaka. Ini yang membuatmu seolah-olah baik, elok, indah di hadapan masyarakat. Itu. Allah Akbar. Kau tidak ubahnya seperti binatang. Ya, serigala berbulu domba. Serigala yang kelaparan di hutan belantara, yang menunggu mangsa-mangsanya, yang ingin diterkamnya. Itu. Sudahlah, Sayangnya. menurut Bang Udin, turutin saja kemauan kami. Sayangnya aku bukan mangsa kalian. Jadi tidak pantas aku untuk kalian mangsa. Uzur, tua renta, bongkotan, sombong Anda, sombong. Subhanallah. Kesombongan bukan milikku. Laga, Sombong itu milik Allah sesungguhnya. di mana Bung Mahesa? Karena Allah yang menguasai semuanya. Ya Bang Laga, Dari semalam dia tidak pernah menguasai Abu Lagan. Tadi mana gerangan? Apakah dia ini mengambil uang atau bagaimana? Kau tidak tahu. aku ingin mengambil uang. Aku sudah mengetahui. 200 juta. Aku sudah mengetahui. Sabar Mada tuh. Keperluan apa Murin? Keperluan untuk acara pernikahan Uyut sebesar 200 juta. Bilang sama Mahesa. Masya Allah. Mudah sekali nanti Mahesa kamu gelontorkannya. Ingat. Dengan kata-katamu seperti ini akan kukatakan kepada Uyut. Mungkin Uyut akan Tidak percaya. ada masalah. Mungkin Pokoknya Uyut akan itu- percaya dengan Uyut sudah kata-katamu. tahu belang Bung Laga. Dia lebih baik seperti Bung Laga, urakan, bergajul, selengean, berantakan, tapi mau membantu. Tidak seperti Allah. Kau dengar ya? Hah? Pura-pura baik Benar, tapi Bung Laga. 1 sen pun tidak pernah memberi Uyut. Tidak ada gunanya. Sudahlah. Apa susahnya buat kau Madatu? Apa yang kususah Pusaka itu maksud? berikan kepada kami. Lalu Bisa nyawaku hidup pun, tenang. lalu nyawaku pun kuserahkan Ya, pada kalian. silakan kau pergi untuk hidup dengan tenang. Bung Laga, Serahkan dulu pusaka itu. Bung Laga, Bang Udin ya. Hentikan saja acara kita ini. Tidak perlulah kita setiap Hentikan hari saja, kata- untuk berkelahi dan berkelahi. Tidak akan ada kesudahannya. Katakan kepada kalian, kalian tidak akan pernah bisa membunuhku. Katakan kepada kalian. Kenapa? Hmm? Kau adalah seorang dewa. Bukan dewa, karena Allah akan membantuku. Dimanapun aku berada, Allah akan membantuku. Kata, Dengar sendiri, Kau sudah Bung Laga. Mak Datu sudah mulai ceramah kembali. aku tidak ceramah, tapi kalian sudah membuktikannya. Apakah aku mati kemarin? Banyak sekali menelponku. Apakah Madatuk sehat? Alhamdulillah. Ya sebentar Madatuk lagi, sehat. Mak Datu. Sebentar lagi. Nyawa Mak Datu Mungkin dirimu sudah bisa di ujung kuku saja. untuk lari ya dari sergapan kami. Tapi Anda tidak akan bisa lari dari kenyataan setelah keluarga-keluargamu yang ada di Tanjung Harapan itu kami sekap, niaya, dan kalau perlu kami bunuh. Subhanallah. Itulah yang aku takutkan kepada kalian. Karena sifat kalian lebih dari binatang. Itu yang aku takutkan kepada kalian. Sehingga aku lebih baik lari dan lari dari kalian. Mungkin saat ini pun aku akan lari dari kalian. Sudahlah Madatu. Tinggalkan saja segala kesengsaraan, kemiskinan selama ini. Lebih baik ikut kami. Ikut kalian. Camkan itu. Kalau ikut kalian, apa yang aku dapatkan? Harta yang begitu banyaknya. Wanita mau model apa akan kami perturutkan. Kau ingin mengambil peciku? Aku masih berbaik hati, Mak Datu. Engkau memang sahabatku. Lihat, Aku masih berbaik hati dengan aku yakin sekali ada secuil harapan di dalam hatimu Madatu, untuk tidak seperti orang di samping perlu ini. kami peringatkan sekali lagi. Tidak usah Anda seolah tidak perlu dengan wanita dan uang. Lebih baik Anda bercermin. Kalau Anda seperti ini hidup di belantara,
ngontrak, dan itu pun kau akan lari paling nanti malam karena tuan kontrak yang telah kita tekan. Pikirkan matang-matang. Ini Lupa. perkataan Bang Udin. Kalian lupa. Kau tanya kepada sahabatmu Mahesa, apakah dia bisa masuk ke kontraanku? Kontraanku sudah kupagar. Tidak satu orang pun yang bisa memegangnya. Ingat itu. Berarti akan kami bawa Santibi itu di hadapanmu. Karena Santibi ponakan yang begitu engkau sayangi. Lihat saja nanti. Hah? Dia akan dijaga oleh Mas An. Aku tidak takut. Aku tidak takut sama sekali. Inilah kami yang begitu jijik melihatmu. Sombong. Aku tidak sombong. Hanya Kang Dulham yang sombong. Kalau aku biasa saja. Itu kurang Semenjak ajar. berapa hari ini kau sudah dekat di rumah warga, kau banyak sekali kenalan warga. Iya, aku sudah bermasyarakat. Sekarang aku sudah bermasyarakat. Aku sudah berjamaah. Tidak pernah aku menemui kalian. Sudah bermasyarakat. Iya, Tai kucing kering. Itu. subhanallah. Perkataanmu tidak pernah baik di mataku. Tidak perlu elok di hadapanmu. Hah? Sampai seperti ini kau Bung Laga. Bung Laga. Penampilanmu pun sekian hari berubah, sekian hari berubah. Bung Laga, apapun yang kau rubah dari penampilanmu tidak akan pernah merubah sisi jahat di hatimu. Kau tahu, Madam, perubahan yang dilakukan oleh Bung Laga bukan hanya sekedar berubah, tapi perlu ini, Madatu. Perlu ini. Tidak bisa Bung Laga bersikap berubah untuk hari ini, untuk besok. Tidak bisa kalau tidak ada ini. Bagaimana sahabat-sahabatku yang sudah melihat kalian akan simpati dengan kalian. Kalau tiap hari seperti ini. Hei, hentikan. Sabar, Ini bukan waktunya kita untuk berkelahi. sabar Bung Laga. Kalau Katakan begitu, ambil keris di Bunda Ratu, Pantai Selatan, Baik, berikan kepada kami. akan kau ambil keris itu demi untuk bertempur dengan kalian. Karena mumpung sungai besar meluap semalam, berarti kalau Anda tidak mau menuruti kata-kata kami, akan kami hanyutkan dirimu. Baik, Bung Laga. Aku terima tantanganmu. Kalau memang kalian menghendaki seperti itu, aku akan berangkat. Tapi bukan hari ini. Kita tentukan. Kapan lagi? Kita akan tentukan. Hah? Sepekan aku akan menantang kalian. Di mana kalian mau? Rupanya Bung Udin Kalian Botak, mah. Emak Datuk mengulur-ulur waktu seperti ini. Kenapa mesti harus menunggu sepekan? Hei, kalau kalian punya rencana, Mak Datuk pun punya rencana. Kalian punya strategi, Mak Datuk pun punya strategi. Jadi, akan lebih baik seperti itu. Kita tentukan sebagai seorang pendekar. Kalau memang seorang pendekar, kapanpun dan dimanapun dan di saat itu pun, kau tidak boleh menghindar. Itu jiwa seorang pendekar. Bang Udin, sesungguhnya, sekecil semut pun apabila terinjak, dia akan menggigit. Ya, Jadi, silakan. walaupun aku sendiri Kami ingin seperti melihatnya. Hah? Sudah berapa kali harus katakan dengan kau Mandatu? Apa? Aku tidak pernah mau terjadi pertumpahan darah di antara kita. Dan sudah kukatakan kepada kalian semua, selama kendit ini masih di leherku, maka halangan dan rintangan insya Allah akan kulalui. Walaupun aku tidak bisa memukul kalian, tapi niscaya keselamatanku ada Allah yang menjaganya. Dengarkan itu, Bung Ata. Paham Ini ini? ngeyel. Kau paham dengan kata-kataku? Bagaimana kalau kita lempar saja ke sungai? Semua jijik, Bung Laga, enak dan memuntah melihatnya ini. Bung Laga, ketahuilah, kita hidup ini hanya sementara, Bung Laga. Kami tak perlu ceramah darimu. Hah? Kami, Anda. Kalau begitu kami tinggalkan berikan aku, nasihat. Hah? aku akan pergi. Tinggalkan Bagaimana? aku. Ya, itu akan lebih baik. Kan dia. Meskipun kau paksakan untuk bertemu Uyut, Uyut tidak mau bertemu dengan Nah, sekarang begini, walaupun Uyut dan tidak Uyut, mau dan tidak mau, setidaknya aku ingin bertatap muka dulu kepada Uyut. Ucapan dari lidah Uyut yang akan kuterima. Bagaimana? Bagaimana? Kalau memang Uyut tadi tidak menerimaku, monggo, aku akan lari.
Jadi kau tetap Aku- bersikeras untuk menemui Uyut. Ya, bagaimana? Bung Ya, Laga? silakan. Mohon diizinkan kau. Jadi aku mohon maaf ya pada kalian semua. Bukan berarti Anda begitu sombong. sudah kukatakan kesombongan itu hanya milik Allah karena Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Jangan sampai bau Dan- mentah ini bersarang di perut Anda. Baik, Bung Laga. Aku mengerti akan apa kata-katamu. Tapi jangan ganggu kameramanku ya. Karena dia akan mengikuti langkahku untuk menemui Uyut Nugroho. Apabila Uyut Nugroho nanti tidak berkenan untuk menerimaku, maka aku pun akan permisi. Oke, masih akan beri kesempatan. Ya, Baik. temui Uyut Nugroho itu. Tapi jangan menyesal kalau Uyut masih ikut kami. Itu saja. Baik, kalau memang itu. Tapi kenapa kalian masih di sini? Silakan. Hah? Ku persilakan. Untuk kau menemui Uyut. Yakin? Sinal. Ayo kameramen. Kameramen. Ikuti aku. Ya. Kameramen, ikut aku. Tenang kameramen. Kita akan temui Uyut. Aku yakin Uyut menerimaku. Uyut tidak mungkin tidak menerimaku. Karena sesungguhnya Uyut ini apabila dia menerimaku dan melihat gubuknya seperti ini, aku yakin ada sahabat-sahabat kita di luar sana yang akan mengulurkan tangan untuk membenahi gubuk dari Uyut ini. Tapi kalau memang Uyut ini menyadari kesalahannya, tapi apabila dia tidak menyadari kesalahannya, masih kekeh memperjuangkan kehidupannya, yang dikatakannya kalau dia ini benar, maka sudah barang tentu tidak ada satupun yang simpati kepada dirinya. Allahu Akbar. Kakiku sakit-sakit melangkah, tapi aku tetap berjalan demi bertemu dengan Uyut. Tapi tampaknya memang Uyut tidak ada di sana. Apakah dia lagi menanam cabai atau bagaimana? Lahan seluas ini akan dijual begitu saja sama Udin Botak. Dia akan memperkaya diri dia sendiri. Ini suatu perbuatan yang tidak benar. Allahu Akbar. Biar aku tunggu saja di sini. Aku yakin Uyut ada di sini. Langkah kakiku sudah tertatih-tatih. Tapi apa boleh buat? Allahu Akbar. Uyut! Tidak terdengar sama sekali. Di mana dia? Nampaknya gubuk ini sudah semakin. Siapa yang membangunnya? Apakah Udin Botak? Dihadapkan ke matahari tenggelam. Allahu Akbar. Ya. Di mana Uyut? Uyut! Mungkin sekarang ini Uyut di kali sana atau dia lagi menanam sesuatu. Tapi tak tampak sekali ada makanan di gubuk ini. Bahkan gelas pun sudah kotor sama sekali. Dia tidak pernah merapikannya kembali. Tapi ini ada sisa teh. Berarti belum lama Uyut di sini. Di mana Uyut? Ya, alhamdulillah ya. Sahabat-sahabat semua ya. Kalian tetap mengikuti Madato. Karena dengan kalian mengikuti Madato, kalian tidak akan pernah ketinggalan dari video-video dari Madato, video-video terbaru dari Madato ya. Like, komen dan subscribe sebanyak-banyaknya video ini. Karena dengan kalian meng-like video ini, Madato akan memberikan berkiprah terus di dunia YouTube untuk memberikan tontonan yang terbaik kepada kalian semua. Dengan berkomentar sifatnya membangun, maka insya Allah Madato akan semakin berpartisipasi ya untuk melawan kejahatan di muka bumi ini. Subscribe sebanyak-banyaknya karena
Dengan kalian subscribe sebanyak-banyaknya, kalian tidak akan pernah tinggal dari video-video dari Mandatu ini. Ya, sekarang kita Mandatu ingin bertemu dengan Uyut. Uyut ini di mana? Aku yakin kalau aku sudah bicara berdua dengan Uyut, Uyut ini pastilah tersentuh hatinya untuk menerimaku. Mudah-mudahan Uyut ada di sini. Uyut! Di mana Uyut ini? Tampaknya sudah kokoh. Artinya sudah dibangun. Apakah Udin Botak yang membangunnya? Lahan selebar ini harus dijual begitu saja. Subhanallah ya. Allahu Akbar. Ini tidak mungkin. Ini tidak bisa terjadi. Di mana Uyut? Uyut! Allahu Akbar. Di mana Uyutnya? Mana sebenarnya Uyut? Di mana Uyut? Tampaknya ada suara-suara. Apakah Uyut menanam sesuatu? Tapi Uyut ini memang seharusnya memang benar juga Uyut ini harus punya pendamping hidup. Karena kalau dilihat dari lahan selebar ini, sementara dia sendiri yang mengerjakannya, memang butuh pendamping hidup. Yang aku anehkan Jeng Reni mau bersama Uyut di gubuk reot seperti ini. Ini kan aneh sama sekali. Ini suatu keanehan. Kalau tidak Jeng Reni ini ingin meloroti Uyut. Aku yakin Jeng Reni ini ada sesuatu yang tersembunyi. Setelah dia mendapatkan uang, mendapatkan pundi-pundi uang dari Udin Botak, Mahesa dan Bulaga, dia akan meninggalkan Uyut. Dan Uyut menjadi stres. Ini yang aku takutkan. Uyut! Mana Uyut? Ratu, woi, ada pada tuh di sini ternyata. Masih berani kau ke sini? Kenapa aku tidak berani? Ini saudaraku. Uyut adalah saudaraku. Uyut, maaf Uyut. Aku punya bawa buku yang kau hancurkan, Ratu. Kenapa kau hancurkan, Ratu? Ini, Uyut, Kenapa kau hancurkan? Uyut. Sebenarnya aku tidak ingin bicara dengan dirimu. Aku ingin bicara dengan Uyut. Aku ingin bicara empat mata sama Uyut. Jadi tanpa diganggu orang lain. Tidak bisa. Tidak bisa. Ini juragan Uyut sekarang. Masya Allah Uyut. Uyut, begini Uyut. Aku ini sengaja ingin memukakan pendapat kepada dirimu. Apa lagi ini ya? Hah? Mudah-mudahan engkau tersentuh. Oh, senjata kau ini. Oh, kendit. Enak di sini, Yot. Ini saja. Nah, ini nanti Yot kita bangun ini nanti. Iya, bos. Tenang saja, bos. Bisa. Ini nanti. Rencana bangun kita nanti. ke depan ini. Kasih lampu. Kita habisi saja semua tim-tim Bangri Lampung ini. Termasuk dia ini. Punya anak dia ini. Uyut, duduklah dulu. Aku ingin bicara. Mestinya kau itu di bawah, bukan di atas. Uyut, aku ini sahabatmu Uyut. Dia lebih tua dari kau, Ratu. Iya, tapi aku bersahabat dengan Mahesa. sudah puluhan tahun. Kata yang tidak mau lagi menginjakkan kakinya ke sini. Tapi ternyata hari ini masih saja menginjak kakinya. Karena aku ingin menyentuh hatimu. Tidak usah disentuh lagi. Hati Uyut sudah beku untuk diri kau, ha? Kukatakan kepadamu, kau ini sudah tua. Hendaknya kau isilah kehidupanmu. Amal-amal. Jangan mengatur kehidupan Uyut kau ini Ratu. Kehidupan Uyut itu kau atur, ha? Seperti inilah. Uyut, kau menanam cabai. Cabai itu pedas sekali. Nah, kata-kata itulah yang kau lontarkan ke Uyut waktu itu, ha? Cabai inilah Uyut tanam untuk Uyut beli rokok tembakau. Tapi di sisi lain, mana yang namanya dirimu Ratu?
mau bantu Uyut, ha? Dan kalau kau lahan ini kau jual nanti, jangankan capai, Uyut. Apapun tidak akan pernah engkau dapatkan lagi, Uyut. Lihat. Lihat gubuk Uyut. Atau tidak ada sekarang ini, ha? Kecuali dari Bos Mahesa. Ya, sekarang begini, Uyut. Kalau kau harapkan uang dari Mahesa, uang tersebut tidak akan membawa ketenangan. Apa salahnya dia di kehidupan tua nanti mau menikah? Kenapa kau halangi? Bukan masalah menghalangi, dan dia ini sudah tua. Memang sewaktunya. Kalau memang dia mendapatkan jodoh, sudah diridhoi Allah, ya tidak masalah. Kau mau mengurus dia? Tapi yang jelas aku Tidak, ini mana mungkin mau, Mahesa. Mengurus di masa tua dia? Iya. Setidaknya kalau dia menikah dengan wanita itu akan mengurus dia. Lihat saja, lihat. Nah, Ini bukan tadi siang. Uyut bersama Udin Botak. Di sini, makan pisang. Uyut, ya. Sekarang begini, Uyut. Kau ingin menikah Ya iya. dengan mahar sebesar itu, harusnya kau menjadi aneh. Hah? Coba. 1,5 kilo. Nah. Apakah mungkin kemampu, ha? Nah, justru itu. Hanya Bos Berarti Mahesa. ini ada yang bisa udang di membantu. balik batu, Uyut. Ada udang di balik batu. kau jangan menghalangi Biarkan kebahagiaan saja, dia. yang penting Uyut terlaksana pernikahannya nanti. Dan apabila lahan ini terjual pun, biarkan saja pun. Ya iya. Bagaimana dengan pertanggungjawaban kamu dengan Bang Rai? Itu urusan Uyut. Nah, Tapi itu, urusan Uyut ke depan ini dengan Jeng Reni Uyut, Anjeli Uyut. Anjeli namanya. Hanya Mahesa, Bung Laga dan Bung Botak yang akan membantu Uyut ke karena pernikahan. kau sudah dibutakan. Yud, ini nanti kasih lampu aja, Yud. Yang ini. Iya, tentu saja. Suruh Udin Botak saja nanti yang beli material. Kalau mereka kan spiritual tidak ada yang peduli. Jadi nanti Jangan kau peduli Mahesa. Bantu uang saja, tidak pernah. Menjenguk Uyut ke sini saja. Apalagi sakit atau tidak? Hah? Tidak pernah kau ini. Kamu sudah lupa, aku pernah mengurutmu di sini. Baru 1 kali. Iya, mau masa setiap hari aku mengurut? Ya iyalah. Kau ini aneh. Uyut. Sudahlah, Baratuk, jangan kau ini halangi kebahagiaan dia dengan Jeng Reni. Dia ingin menikah. Kenapa kau halang-halangi dia? Karena pernikahan ini bukan pada tempat. Bukan pada tempatnya bagaimana? Karena tidak mungkin kalau Jeng Reni ini meminta mahar sebesar itu, artinya di sana itu ada yang tersembunyi yang belum diketahui Uyut. Makanya Madat itu akan mengungkapnya. Berarti Yud, dia Begitu. tidak menginginkan kau menikah, Yud. Dari kemarin ini Mahesa. Kalau tadi ke sini ternyata aman saja. Di mana Bulaga sama Bung Botak? Aku sudah izin dengan mereka. Karena aku ingin bertemu dengan dirimu. Memang 4 mata. Tapi kau membawa Mahesa. Ini kesalahanmu. Kau sudah bergabung dengan mereka. Dia akan memperbaiki gubuk Uyut. Sekarang kau makan pisang, Uyut. Setelah ini kau jual. Dan kau mendapat Jeng Reni. Setelah itu kau akan makan batu, Uyut. Bukan pisang yang kau makan. Tidak. Mana mu? Ketahui tak? Bos, Ini Mahesa, akan mau saya perbaiki semuanya nih. Biar dia hidup bahagia di sini. Bahkan Uyut, setelah kau menikah, kau tidak akan dikasih juga. Dia akan pergi. Sudahlah, Uyut. mana kau tahu, ah? Permasalahan itu Uyut dengan Jeng Reni. Jeng Reni Tidak itu mungkin mencinta kau tahu, ah. Ini kau bicara seperti itu, tapi setelah kau akan menyesal seumur hidupmu. Mana Uyut. tuh, Bahkan Jeng Reni? setelah ijab kabul tersebut, Jeng Reni akan meninggalkanmu. Kau tidak akan begini saja, tidak. Tidak, Uyut. Sudahlah, Uyut. Jeng Reni itu mencintai dia apa adanya. Aku Ah, tidak percaya, Uyut. Ini cuma mahal. Ikutlah kata-kataku. Jangan pengaruhi kau. Percaya Uyut dengan Mahesa sekarang ini. Nah, Tidak ada lagi. Mana? sudah Tunjukkan, ah. nyata saya memberi emas 1,5 kilo dengan uang buat dia menikah. Kau apa yang memberi Mahesa. kau? Kau beri apa dia? Ketemu tidak sama Udin Botak. Dia memerlukan uang 200 juta buat pernikahan Uyut. Nah, Nanti melalui Udin Botak. Kau kirim saja nanti ke Dan Udin kau akan Botak. terima juga itu. Ya iya. yang penting dia menikah. Uyut. Mana tuh? Kambing 15 ekor. 10 ekor. Iya. Dari Bos Mahesa melalui tangan Bung Udin. Benar. Nah, tim-tim yang lain ini seperti kau ini, jangan kan 10 ekor. Satu helai bulu saja tidak punya kau. Ah? Untuk apa?
Untuk apa? Aku membantumu untuk dalam pernikahan. Ya Karena- untuk Uyut. Karena itu menyesatkan bagi diri. Menyesatkan dari mana? Kalau Uyut ini melakukan ritual yang sesat, apa yang lain, ya wajar. Ini pernikahan ibadah Uyut ini ya. Apakah kau tidak? Oh iya. Kalau kau dapatkan seorang putri yang betul-betul dia ingin pada dirimu, tidak mungkin mahar seperti itu. Teman, Itu bagi Maesa kecil itu 1,5 kilo itu masnya. seharusnya kau harus mendalami itu. Kenapa Mahesa memberimu? Ya untuk Uyut nikah. Untuk kebahagiaan Uyut. Nah, Kau masih tidak mengerti dengan pendapat. Lahan ini akan dijual. Kau akan hidup di mana? masalah lahan akan dijual. Itu urusan Uyut dengan Bang Rey. Nanti di saat pengantin baru, Uyut, engkau itu akan tidur lelap. Jeng Reni akan pergi, akan kabur meninggalkanmu. Sebelum malam pertama Maesa, Uyut akan meniduri Neng Reni. Nah, dia akan mengemprut. 3 hari 3 malam di dalam kamar Uyut. Birahimu tidak akan Kau, dapat. apalagi kau sudah meminum madu itu. Iya, Nah, stok madu 60 botol Mulaga. Bahkan 1 ton lagi akan kau saya ambil. Uyut, Kenapa ketawa? Ha? aku mentertawakanmu karena Di mana itu ya? Ha? keinginanmu terlalu melambung tinggi. Iya wajar karena angan-angan sudah di ujung mata. Mana lebih tuh, baik ha? kau maharkan saja pusakanya dengan dia. Mana, Daripada kau tidak- mana mungkin tidak Maesa dia mau Maesa. Sedangkan punya pusaka saja kita mau kita curi. Sudah. Diserahkannya dengan Iya, ratu. mana tuh? Ketakutan kehilangan. Apalagi dengan nyawa dia ini ya. Hah? Kau akan dikejar-kejar terus. Kau hanya seperti ini yang kau bicara. Tidak pernah Uyut. tersirat hatimu. Pokoknya jangan sampai tergoda ya. Tidak mungkin. Gimana kalau pusaka yang Pergilah. setengah kopi Dia ini dijual? miskin, tidak akan mungkin ini Ya, memberi pergilah. kau apa-apa. Biar aku Uang bicara. saja tidak ada dia. Biar aku yang bicara pada Uyut. Ya, Mendingan menato ya, Maesa. apa? Pusaka setan kopernya dijual saja. Kau Daripada beri kau, dia. iya daripada kau seperti ini. Uang dari mana kau? Ha? Pergilah kau. Aku ingin bicara empat mata. Ya makanya kau jual itu. Ini Pusaka itu. pusaka itu. Jadikan duit menato. Cuma dari pusaka buat apa? Ha? Dikasih makan semua itu nanti. Dengarkan. Kali ini saja kau dengarkan aku. Pergilah kau Mahesa. Yot, jangan terpengaruh Yot. Iya iya iya. Dengarkan aku ya. Kau akan benar-benar tersesat. Bulan kopi sudah, tidak lagi. Sudah habis. Nah itu akan lebih parah lagi. Ya nanti kan ada bos Maesa yang ngasih ya. Itu- Kalau sekedar bos sawit yang ada di luar sana, boro-boro Uyut, ngasih ya. Kalau ini sudah terjual, itu semua akan sirna. Tidak akan ada lagi. Intinya, Tidak ada lagi yang namanya Uyut kalau sudah terjual. mana tuh? Intinya kalau ini sudah terjual, Uyut akan kaya raya. Aku bisikan kepadamu. Sebetulnya, setelah engkau menikah dengan Jeng Reni akan ditiduri oleh Bung Laga dulu. Baru engkau empasnya. Jangan ajarin Uyut, jangan dikasih tahu Uyut. Sudah Uyut persiapkan kamar, 1 kamar buat Uyut dengan Jeng Reni, Anjali Uyut. Ya, tapi Kau itu bekas. tenang-tenang saja, Dan kau kau dari saja. mendapatkan bekas dari Bung Laga. Tidak mungkin. Dari mana kau tahu? Jangan-jangan kau ini, kau yang sudah meniduri Jeng Reni ya? Oh, Ada-ada saja kau ini. aku hanya ingin menyadarkanmu agar tidak semakin jauh. Karena hari terus berganti, bulan pun bertambah ya, waktu pun berputar. Kalau engkau masih bersekekeh seperti ini, maka tidak akan pernah lagi ini bisa Uyut bisa mengerti maksud dan tujuan Madatu. Emang mana tuh? Tahun berganti tahun, bulan berganti bulan, hari pun seperti itu. Nah, Nah, seharusnya Uyut mengerti. mestinya kau yang mengerti mana tuh? Kenapa? Uyut sudah
berdamping. Ya, kau ini tidak ada. Kasihan sekali kau ini. Hah? Iri kau ini, Uyut. Aku tidak pernah iri pada diri. Tidak pernah aku terbesit hatiku untuk iri pada diri. Kau bilang kemarin Menato, tidak akan menginjakkan lagi kaki kau di sini ya. Tapi Ini sudah sekarang tugasku dan kewajibanku untuk menasihatimu. percuma Karena Menato. saat ini sesungguhnya engkau sudah terjebak oleh mereka. Tidak mungkin terjebak. Kukatakan kepadamu sekali lagi, Jeng Reni akan pergi setelah tanah ini terjual. Hah. Kau tidak akan pernah bisa untuk melampiaskan nafsumu. Ya. Walaupun Ya. kau memiliki madu entah 60 botol tersebut, walaupun kau minum madu itu, maka kau akan berlari saja di jalan. Tidak akan pernah menemukan seorang wanita yang bisa engkau perut. Jangan mengatur masalah tentang kehidupan Uyut nantinya. Masalah itu bisa Uyut. Sudah Uyut rancang dari awal. Tanah ini akan Uyut jual. Dan Uyut akan tinggal sama Reni. Ya. Sebelum nikah, Sana. kau akan ngeprutnya. Jangan dulu, dosa. Ada dosa saja kau ini. Kau ini juga binal juga ternyata kau ini. Makanya Berato. aku, pembicaraanmu itu kadang-kadang aneh. Kalau kau sudah menikah nanti, Bung Laga dan Mahesa itu akan membawa Jeng Reni kabur bersama uang yang didapatkan, termasuk mahar. Sudah pergi sana kawan. Aku akan Tidak pergi. sudi. Ini gubuk Uyut sudah mau roboh lagi. Aku akan pergi bersama kameramanku, karena tidak baik kameramanku untuk melihat muka busukmu ya. Katakan kepadamu. Bilang sama kameramen kalian. Mana tuh? Jangan lagi diliput Uyut. Baik. Aku Visi katakan- misi Uyut ke depan ini. Itu rahasia Uyut. baiklah. Pada sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, ya. Di sini Mandatu berpesan kepada kalian. Inilah Bisa yang dengar, terjadi pada sahabat. sore hari ini. Yang mana Mandatu sudah mendatangi lagi gubuk dari Uyut Notorogo ini. Namun tetap diperjuangkan yang merasa benar adanya dia. Namun ini sudah terjadi. Mandatu tidak menyerahkan diri kepada kalian sahabat-sahabat semua. Mandatu tidak bisa lagi berkomentar di sini. Mohon doanya kepada kalian semua agar Ki Uyut Notorogo ini Masih. Hah? hatinya Masih ngoceh-ngoceh sini. berbalik untuk mengerti. Udah, pergi dulu. Hah? Tunggu dulu. Aku ingin berkata dengan subscriber ini. Mana saudara? Mana? Mereka melihat Uyut, kau sudah tua, jangan seperti ini. Kau tahu? Uyut sudah tua. Mestinya kalian peduli sama Uyut, Ya, ha? pada sahabat-sahabat semua ya, inilah contoh. Bukan untuk jadi panutan orang-orang seperti ini ya. Karena dia sudah gelap mata, sudah tua, ingin menikahi seorang Jeng Reni yang masih muda. Sudah pergi sana, ha? Mungkin itu saja. Pergi! Mandatu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.